wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah semata yang telah menunjukkan dan memberi hidayah kepada kita ke dalam agama Islam dan memberi hidayah kepada kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan hidayah, karena masih banyak keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini, ucapan-ucapan yang harus kita ucapkan, amalan-amalan yang harus kita kerjakan di dalam agama Islam ini. Dan setiap keyakinan yang benar, ucapan yang lurus, amalan yang baik membutuhkan hidayah, membutuhkan petunjuk. Oleh sebab itu dalam pembukaan tadi saya sampaikan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita ke dalam agama ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita sama sekali tidak akan bisa mendapatkan petunjuk kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah. Siapa yang pagi ini sudah minta petunjuk? Sudah semuanya? Kok pede banget? Di mana kita minta petunjuk dan kapan? Di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah kita senantiasa minta petunjuk. Ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Cuma niki nggih, sangat disayangkan biasane pas kula lan panjenengan sami nyuwun pitedah, atine lagi khusyuk napa mboten? Mulane sih ihdinas siratal mustaqim, kok iki sarapannya apa ya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa sih kita terkadang merasa bahwa wis bendina nyuwun petunjuk, sudah setiap hari minta apa? Petunjuk, tapi kok beramal masih tetap
berat. Mendapat tambahan ilmu malah ngeyel. Kenapa? Karena kemungkinan kita ketika minta petunjuk hatinya sedang lalai. Dan kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan menerima doanya orang yang hatinya lalai. Doa yang berasal dari hati yang lalai tidak diterima oleh Allah. Maksudnya hatinya lalai itu apa? Lambene niki lambe nggih, lisan napa sing alus sing napa nggih? Lisan. Dalem? Lisan nggih. Lisan mengucapkan, hati bertamasya. Ini salah satu sebab terbesar kenapa kok kita merasa hidayah kita pas-pasan terus. Padahal tiap hari kita ihdinas siratal mustaqim. Bon. Maka monggo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saya sendiri, mari kita tingkatkan mutu, kualitas kita dalam meminta apa? Petunjuk. Jadi kita harus sadar bahwa ihdinas siratal mustaqim itu doa. Doa. Dan Allah tidak akan menerima doa berasal dari hati yang lalai. Hati-hati. Monggo mangke malih nek salat pas tekan ihdinas siratal mustaqim. Nah, kiye iki. Ndongai aku. Saya sedang berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ucapan-ucapan kita tadi, pertama duduk alhamdulillah alladzi hadana liha wa ma kunna laula an had wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian bersolawat kepada Nabi. Itu semua namanya zikir. Zikir itu apa? Zikir itu artinya mengingat. Dan kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ustadz, apa zikir itu harus dengan bahasa Arab? Harus senantiasa mengucapkan subhanallah? Atau ada cara-cara lain untuk berzikir? Adakah cara-cara lain untuk mengingat Allah? Kira-kira ada atau tidak? Contohnya? Contohnya apa? Nah, ini nanti kita bahas. Oke. Ada cara-cara lain untuk berzikir kepada Allah. Jadi ora kok kudu mboten kedah kita panjenengan itu mengucapkan zikir itu dengan bahasa Arab, atau terkadang mengucapkan, atau yang dimaksud zikir itu pasti harus dengan bahasa Arab. Tidak. Tapi ada jenis-jenis zikir yang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat catatan yang ada di depan kita semuanya. Dikatakan di sini bahwa
ibadah zikir niku amat beragam jenisnya, tidak satu macam. Tentu yang dimaksud zikir di sini adalah zikir kepada siapa? Allah. Masing-masing memiliki keistimewaan yang mulia. Dengan mengetahui berbagai macam zikir tersebut, maka akan tampak di depan kita jalan-jalan kebaikan yang menghantarkan ke surga. Maksudnya bagaimana? Orang yang tahu bahwa kebaikan itu banyak, dia akan bisa menggunakan kesempatan untuk melakukan kebaikan yang mana saja sesuai pada waktunya. Jadi istilahnya banyak cara untuk berzikir kepada Allah, banyak cara untuk menyampaikan kita kepada Allah. Ibaratnya begini bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menuju pertigaan sana itu apa itu? Yang mentok itu, sini ke kanan terus sana, mentok niku daerah napa? Napa? Daerah apa namanya? Allah, itu yang Bangjo depannya persis itu kan pertigaan. Niku daerah napa niku? Dalam Purbalingga Kidul. Nggih. Nah, untuk menuju Bangjo ada beberapa cara. Yang pertama, jalan kaki lewat sini. Kan jalan kaki mboten perboden, Mbok. Jadi bypass. Kanan, belok kanan lagi, mentok. Niku jalan kaki. Ada caranya naik sepeda motor. Kemana? Muter alun-alun. Dek, Bangjo mriku, SMA Muhammadiyah apa niku. Terus kiri, mentok, ketemu. Ada lagi yang punya mobil. Kemana? Sana, muter. Terus ke arah mana? Nah, Bancar. Nanti perapatan pertama belok kanan, terus ketemu perapatan malih belok kanan lagi, gitu. Ada lagi malih muter mereka, ya kan? Tapi ini semuanya benar. Kita tidak berbicara untuk sampai kepada Allah carane macam-macam. Dalam arti ana sing ming eling tok, gorak tekan. Bukan. Kita bicara amalan-amalan yang ada di dalam agama Islam. Adapun yang tidak diajarkan oleh agama Islam tidak masuk pembicaraan kita. Tidak masuk pembicaraan kita. Contohnya gini, wau mau menuju ke sana, ngerong teng bumi. Ini bukan nalarnya manusia. Ini di luar pembicaraan manusia. Jadi yang kita bicarakan untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai surga, untuk mencapai Allah, itu banyak jalannya di dalam agama Islam. Jangan pakai sesuatu yang di luar Islam. Sesuatu yang di luar Islam, contohnya tadi, ingin mencapai Allah, ora gelem sholat, ora gelem zakat, mboten purun sholat, mboten purun zakat, mboten purun haji, pokoknya eling, kelingan Allah rampung pun. Bukan itu yang kita bahas. Termasuk zikir. Untuk berzikir kepada Allah itu jalannya banyak. Jalannya apa? Banyak. Tapi yang kita bahas adalah yang dalam koridor ajaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dengan cara-cara yang lain,
maka itu tidak termasuk pembahasan kita. Cara-cara yang lain contohnya apa? Contoh mau zikir kepada Allah ndadak teng pereng kidul. Napa teng pereng kidul? Larung. Ketika ditanya apa ini? Zikir. Ini tidak masuk caranya. Jadi yang akan kita bahas macam-macam zikir adalah tetap yang ada dalam koridor ajaran apa? Islam. Ngoten nggih. Jadi jangan dimaknai untuk mencapai agama Allah itu gampang, berarti banyak jalan, terserah, bebas, inovasi. Mboten. Di dalam agama Islam tidak dikenal, dalam beribadah ya, tidak dikenal yang namanya inovasi. Inovasi niku napa Mbah? Napa Mbah Makmur? Inovasi niku ngarang dewi, menciptakan cara ibadah tersendiri. Itu tidak ada. Jadi dalam beribadah tidak ada yang namanya napa? Inovasi. Adanya adalah mengikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan zikir terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengingat Allah dengan memujinya, menggunakan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, dan juga menggunakan asmaul husna dan sifat-sifatnya. Contoh di sini misalnya, nanti insya Allah ada. Zikir jenis ini bisa dengan cara melantunkan bacaan yang telah ditentukan dalam Quran, hadis. Misal, subhanallah. Pagi ini sudah berapa kali subhanallah? Sudah banyak. Minimal 33 kali setelah napa? Salat. Ada juga tahmid. Apa itu tahmid? Alhamdulillah. Minimal sudah berapa kali? Kleru nek niki. Minimal sudah 2 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1 rakaat pertama. Rakaat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Niku minimal. Oh berarti subhanallah nggih Ustaz? Iya tadi di sujud. Kemudian di mana? Di rukuknya, ya, begitu. Jadi alhamdulillah pagi ini rata-rata dan mudah-mudahan semuanya jamaah sudah bertasbih, tahmid. Ada lagi yang menggabungkan antara tasbih dan tahmid. Subhanallahi wa bihamdihi. Sunnahnya, ajaranipun, afdolnya 100 kali. Tiap pagi 100 kali. Kemudian juga ada tahlil. La ilaha illallah. Mau dilengkapi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dianjurkan 100 kali. Jadi jenengan tiap hari kalau bisa pinten 100 kali. Mboten sah ngenteni dina Selasa. Nggih. Jadi untuk memperbanyak tahlil enggak usah nunggu hari Selasa Kliwon. Lho napa niku Selasa Kliwon? Wetone kula. Aku tak nahlili ustate. Waduh iki ndak usah nunggu saya, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap pagi. Mau lebih boleh.
Bahkan yang lebih banyak akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Monggo-monggo bapak-bapak, ibu-ibu, banyak-banyak bertahlil. Terutama dengan kalimat yang tadi, yang sempurna, yang lengkap. Dikatakan dalam hadis, tidak akan ada orang yang lebih utama kelak di hari kiamat dibandingkan orang tadi yang telah bertahlil 100 kali, kecuali orang yang bertahlil lebih banyak. Jadi kalau orang sudah bertahlil 100 kali tiap hari, menjadi orang terbaik di hari kiamat. Tidak akan ada yang lebih baik kecuali yang tahlilnya lebih banyak. Aduh, rasa sempat Ustadz, insya Allah sempat. Ya, enggak sampai 30 menit, enggak sampai 30 menit, enggak sampai 3 jam. Paling cuma hitungan menit. Berarti sambil masak Ustadz, monggo sambil masak. Sambil berjalan ke Masjid Agung bisa. Sambil pulangnya kalau belum selesai dilengkapi bisa. Ini adalah zikir yang sangat agung, yaitu tahlil. Demikian juga takbir, Allahu Akbar. Nah, 4 kalimat ini, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dikumpulkan dalam satu perkataan yang disebut oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallah arba. Ada 4 perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ndak masalah kalian mau mulai dari yang mana. Jadi mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mau dibalik, Allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah, boleh. Looking napa? Pripun? Kagok? Kan saya cuma bilang boleh. Lah ini, ya kan? Tapi biasanya kepenake napa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Coba dibalik. Allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah. Dene iso. Jajal ibu-ibu sing wis sepuh kon balik sakniki. Gus, subhanallah, astagfirullah. Apa maning ya? Silahkan Bu. Kalau bisanya urutannya kayak gini, bapak-bapak, enggak apa-apa. Kalau mau dibalik pun enggak apa-apa. Karena seorang zikir itu kadang butuh apa? Variasi. Nah, salah satu variasi ini dibolehkan di dalam zikir ini. Mau dimulai dari subhanallah boleh, mau dimulai dari Allahu Akbar boleh. Ini variasi biar napa? Enggak bosen. Ini diantara kalimat zikir yang diucapkan mengingat Allah dengan kalimat-kalimat yang apa? Thayyibah. Bisa pula dengan memuji Allah, dengan menyebutkan berbagai keistimewaannya. Niki berarti bahasa Indonesia niki Bu, Pak. Berzikir dengan cara menyebut berbagai keistimewaannya yang merupakan manifestasi dari sifat-sifatnya yang mulia. Manifestasi itu sesuatu yang bisa kita rasakan.
Contoh kita katakan pagi tadi di sini hujan turun mboten? Hujan. Oh tereng. Yang hujan maka teng Kedung Wulu hujan. Alhamdulillah. Jadi ketika saya alhamdulillah segala puji, pakai bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah yang sudah menurunkan hujan. Niku dzikir. Itu dzikir. Karena dengan kalimat itu panjenengan ingat kepada Allah. Nyawang bojone, segala puji bagi Allah ingkang sampun maringi kula garwa ingkang mekaten. Gedek-gedek niku artinya kagum gitu loh. Murang astagfirullah. Jadi memuji kepada Allah karena telah memberi seorang suami. Memuji kepada Allah karena memberi seorang istri. Anak-anaknya lagi pada tidur, kita katakan segala puji bagi Allah yang telah memberi saya keturunan yang mudah-mudahan soleh dan soleh. Itu zikir. Ngerogoh kantong, segala puji bagi Allah tesih maringi napa? Duit. Gitu? Ini zikir, Bu. Jadi ibu bisa meraup, bapak-bapak bisa meraup pahala dengan ngerogoh kantong tadi. Ya Allah, segala puji bagi Allah. Sehono duite. Percaya nama mboten? Niki kertas. Catatan blonjo. Jadi begitu ibu-ibu. Ngilo niku napa? Ngaca. Ya maklum saya itu mengalami 3 regional perbatasan ngapak dan tidak ngapak itu di Perembun. Kemudian regional tidak ngapak yaitu Kutoarjo dan Jogja. Kemudian regional kembali ke habitat asal, kabilah Bani Ngapakiyah alias Purbalingga. Okay. Nek nggen kula niku ngilo, ya. Ngaca. Setelah ngaca, alhamdulillah segala puji bagi Allah, tesih isawi ruh. Masih saged napa? Mresani. Ketika kita memuji dengan kata-kata itu zikir. Lebih sempurna lagi ya, alhamdulillah. Ngerogoh sak alhamdulillah. Ngerogoh sak subhanallah. Keng napa kok subhanallah? Ternyata kosong. Jadi monggo Bu, Pak. Ternyata zikir itu bisa beraneka apa? Ragam. Contoh di sini ucapan kita zikir Allah Maha mendengar seluruh suara makhluknya. Misal niki nggih, ibu-ibu pas sawek tindakan sedang jalan, ngelewati kelompok ibu-ibu lagi ngerumpi niku napa? Ngerasani niku bahasa Arabnya napa? Ghibah, dosa besar napa mboten? Dosa besar. Maka panjenengan mampir, assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Nuwun sewu, Allah itu maha mendengar seluruh ucapan makhluknya, termasuk nek panjenengan napa? Ngrumpi. Ini zikir.
Ditambah lagi menyebut perintah dan larangannya, itu juga dzikir. Karena Allah melarang ghibah. Dan Allah memerintahkan untuk menjaga lisan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, katakan perkataan yang baik. Ini perintah untuk menjaga apa? Lisan. Jadi jenengan menyebut Allah Maha mendengar, dzikir. Kemudian panjenengan menyebut Allah melarang Anda ghibah, dzikir. Kemudian panjenengan menyebut Allah memerintahkan Anda menjaga lisan, dzikir. Terus jenengan malah dibandemi astagfirullah karo mlayu, dzikir. Nggih napa mboten? Jadi dzikir itu bisa berbagai macam. Wong ngandani malah dibandemi. Wonten napa mboten? Kathah. Kanjeng Nabi juga demikian. Itu cara berzikir yang pertama. Yang kedua, mengingat Allah dengan mengingat perintah dan larangannya serta menjalankannya. Disebutkan di dalam hadis yang artinya, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya, melainkan ketenangan akan menghampiri mereka, kasih sayang meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, Allah akan memuji mereka di hadapan para malaikat. Dzikir kedua ini bisa berupa mempelajari agama Allah, ngaji. Jadi ngaji itu termasuk apa? Dzikir. Maka kalau sampai ada ngaji kok malah melalaikan orang dari Allah, maka perlu dipertanyakan, kowe iki ngaji apa? Ngaji kok malah marahin apa? Lali. Ngaji sing dieling-eling donya. Ngaji isine hiburan dunia. Ini perlu dipertanyakan dalam hati kita. Aku wis ngaji sing temenan apa durung, begitu. Karena ngaji itu isinya adalah mempelajari agama, dan itu adalah dzikir. Mengkaji hukum-hukum Allah dan mendalami syariatnya. Mengkaji tentang sholat, ngaji tentang puasa, ngaji tentang hukum jual beli. Apalagi mungkin banyak sekali pedagang, penjual, pembeli, maka harus ngaji supaya tidak salah dalam jual dan beli. Apa kadang salah? Iya, banyak kesalahan-kesalahan pedagang, termasuk kesalahan-kesalahan pembeli. Kesalahan pedagang misalnya ganjel timbangan, itu jelas dari dulu sing jenenge guru ngaji ke zaman kula nek nyontoni ngoten niku timbangane diganjel. Oh saniki mboten diganjel, saya ditindi pada bae. Sing penting ben nek ngedoli luweh napa? Untung. Terus kesalahan pembeli ya ngerauk dhewe. Oh. Diangeti lah. Wis anget dipanasi lah, panas. Bagule susui wis dibakar bae sisan. Jadi kadang kita ngerauk sendiri, minta tambah, ngerauk. Ini kalau penjual nggak ridho, bahaya. Contoh lagi kesalahan penjual, sering ngapusi. Jadi perlu kita ini mengkaji, ngaji tentang jual beli. Contoh ngapusi kepripun? Lah 20.000, nembe wis ditawar 30.000. Padahal baru orang ini yang nawar pertama kali. Ngapusi napa mboten? Ngapusi.
Niku, makanya hati-hati dalam masalah ini. Nah, ini perlu ngaji, mempelajari hukum-hukum Allah yang kaitannya dengan ibadah, sholat, zakat, puasa, naik haji, dan juga hukum-hukum Allah yang kaitannya dengan muamalah, jual beli, dan yang lainnya. Nggih, wallahu taala a'lam bishawab. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ketika ngaji jangan kok mengatakan atau beranggapan itu tidak zikir. Justru ngaji itulah zikir. Makanya dikatakan di sini, Atha Al-Khurasani menjelaskan, majlis zikir adalah majlis yang diadakan untuk mempelajari hukum halal dan haram. Jadi ketika ada majlis mempelajari ini halal, yang ini haram, itu termasuk majelis napa? Zikir. Demikian juga bagaimana etika jual beli. Ini juga termasuk majelis zikir. Mana yang riba, mana yang bukan. Contohnya riba yang banyak beredar di kalangan kita biasanya tuker tambah emas. Tuker tambah napa? Emas. Saya punya emas 20 karat gitu. Pingin nuker jadi 21 karat. Saya punya emas 10 gram misal. Nggih, 20 karat. Saya ingin nuker dengan apa? 21 karat 12 gram. 10 jadi 12. Caranya kepripun? Cuma serahkan perhiasan tambah uang, kemudian kita ngambil apa? Barang. Perhiasannya diserahkan, mingti hitung, utek. Oh, regane nggonmu iki 10 gram, regane wis padha-padha karate kalih dosa mawon nggih, ben gampang ngitung nggih karo kanca. Saya ingin menjual atau menukar 10 gram emas 20 karat dengan emas 12 gram 20 karat. Akhirnya saya serahkan itu 10 karat 10 gram. Utek. Oh, ini 5 juta. Harga emasmu 5 juta. Nah, perhiasan yang kamu inginkan itu kan 12 gram. Berarti kurang berapa? 2 gram 1 juta. Ya. Berarti nanti saya nyerahkan 10 gram plus uang 1 juta. Kemudian setelah itu langsung nerima emas 12 gram. Nah, ini dalam Islam tidak boleh. Namanya tuker tambah semacam ini tidak boleh. Asring napa mboten? Pun nate napa dereng? Tesih napa mboten? Ini tidak boleh ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa saya tadi bilang ibu-ibu? Karena yang sering tukar tambah emas itu napa? Ibu-ibu. Sing seneng emas niku ibu-ibu. Sing seneng mbak, bapak-bapak. Jadi gitu nggih, saya punya kalung misal 10 gram, pingin nuker kalung yang lebih besar 12 gram, berarti kan kurangnya 1 juta. Kalung 10 gram saya serahkan, uang 1 juta saya serahkan. Terus kita nyari kalung yang 12 gram. Oh, iki ambil. Pun nggih. Begitu? Boleh enggak seperti ini? Angsal napa mboten? Mboten angsal. Niki namanya riba, ibu-ibu, riba. Ngajine dzikir tekan riba nggih.
Riba itu paling rendahnya seperti menzinai ibunya sendiri, orang tuanya sendiri. Oh, yang bayangkan. Jadi jenengan nuker kalung kaya dene mengko zina dengan orang tua sendiri loh. Dene apa temen? Mulane carane ampun kados mekaten. Carane ben boten riba setunggal. Kalung 10 gram masukkan kotak infak pun niku boten riba ini insyaallah. Niku sepindah. Nggih. Atau masuk ke kotak masjid anu apa pondok pesantren nggo bangun pondok. Insyaallah boten riba niku. Alias sedekah. Cara yang kedua, cara yang benar. 10 gram jenengan sate. Di toko mas itu, ya di toko mas itu atau toko mas lain terserah. Kalau memang pingin di toko mas itu ya dijual di toko mas itu. 10 gram reganya berapa? 5 juta. Terima uangnya. Duitnya pun diterima dulu. Jenengan cepeng niku duite artonipun pun nggih. Berarti kan kalungin jenengan pun mboten nenten. Tinggal uang di tangan. Jual dulu, terima uangnya. Baru setelah itu tambah seyuto, grek dadi 6 juta, cari kalung yang cocok. Gampang toh? Padahal bedane meng sithik. Meng trimo duit dhisik karo langsung ngledhakke emas entuk emas. Perbedaan cuma sedikit, tapi yang satu halal, yang satu haram. Yang halal yang mana? Ambil duitnya dulu, jual, ambil duitnya dulu. Setelah itu dengan uang itu dan ditambah beli emas yang lain. Yang haram yang bagaimana? 10 gram jejerke karo sak yuta, serahke sret, terus langsung golek gantine. Itu ndak boleh. Yang paling bagus bagaimana? Jual beli yang paling menguntungkan. Cara yang nomor 1, masukkan kotak infak masjid. Terus ora rugi niku insyaallah. Itu jual beli dengan Allah. Jenengan mengke pendet teng surga insyaallah. Dan berlipat-lipat. Mboten pitados. Buktikan. Nek mlebu surga insyaallah yakin intine. Insya Allah. Jadi ngeten Bu, itu pentingnya ngaji. Aduh Ustaz, bedanya yang pertama dengan yang kedua nopo? Yang emas tuker emas secara aturan agama Islam harus sama. 10 gram ya 10 gram. Tidak boleh 10 ditukar dengan 12, meskipun ada embel-embelnya 1 juta, tetap tidak boleh. Kalau emas dengan emas itu haan ya dan biadin mithlan bimithlin, cek ketemu cek podo timbangane. Itu kalau emas. Kalau duit tidak masalah, berbeda. Nah makanya cara yang benar adalah napa wau, perhiasannya dijual dulu, uangnya diterima, kemudian baru tengok-tengok cari ganti. Gampil toh? Itu yang halal. Itu pentingnya ngaji. Dan ngaji adalah zikir kepada Allah. Karena jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Alhamdulillah. Tata cara sholat, tata cara berpuasa, tata cara nikah,
tata cara mentalak, berhaji dan seterusnya. Jadi monggo bapak-bapak, ibu-ibu, inti dari kajian kita ini adalah mari kita berzikir kepada Allah dengan cara apapun yang sesuai dengan ajaran Islam. Bisa dengan kalimat thayyibah. Napa wau? Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Bingung malih. Pun diwale. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silahkan pakai itu bisa. Mau sholawat kepada kanjeng Nabi bisa, terutama di hari Jumat. Kanjeng Nabi SAW, waqfiru alayya minas salati, perbanyaklah sholat kepadaku di hari Jumat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersolawat seperti solawat dalam sholat. Seperti solawat dalam apa? Salat. Perbanyak solawat kepada kanjeng Nabi SAW, dan itu termasuk apa? Dzikir. Bisa juga dengan membaca ayat Al-Quran. Di hari Jumat disunahkan baca surat apa? Al-Kahfi, dari ayat 1 sampai akhir. Cuma pinten? 110 ayat. Monggo diperbanyak. Atau dzikir dengan cara yang kedua, menyebut-nyebutkan tentang perintah Allah dan yang lainnya. Kita katakan bahwasanya misalnya ini sholat ini diperintahkan, atau dengan ngaji, atau dengan mempelajari agama Islam, atau dengan mengamalkan seluruh perintah Allah, itu adalah dzikir. Mbok menawi mekaten ingkang saged kula aturaken, mari kita perbanyak dzikir dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang banyak berzikir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.